Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Marilah kita bersama berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal mengenai pemerintahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jemaat dipersilakan berdiri. Presbiter yang bertugas pada jam ibadah ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta 23 Agustus 2020. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-37 tahun GPIB Jemaat Hosiana Brau dan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Vikaris Diacesia Bintang. Sejarah mencatat bahwa kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan fisik dari para pejuang kemerdekaan. Sebagai bangsa, atas nama kemanusiaan kita semua menyerukan merdeka dalam memperjuangkan hak asasi manusia bagi mereka yang tertindas dan lemah. Merdeka bagi kelompok petani, merdeka bagi kelompok buruh, dan merdeka bagi kalangan bawah lainnya. Sebagai gereja GPIB Jemaat Hosiana Brau yang saat ini sedang bersyukur atas 37 tahun penyertaan Tuhan, apakah kita telah memiliki kemerdekaan untuk senantiasa menghayati kemerdekaan Indonesia di tengah pandemi COVID-19? Jangan jadikan pandemi COVID-19
alasan untuk menyurutkan semangat kemerdekaan kita. Ketika pandemi ini membuat banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan kita untuk kaum tertindas, menghargai setiap keberagaman, dan untuk orang-orang yang masih bertahan, hidup masih panjang. Namun pada pergerakan kitalah dunia ini berharap. Kasih karunia Allah yang memungkinkan semua itu terjadi. Ia yang menghadirkan sejumlah orang di pentas sejarah. Ia juga yang akan menghadirkan kuasa agar kemerdekaan itu terwujud saat ini.
hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat, mari kita tambahkan kembali kepada pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadi ras pembimbing pada pagi hari ini yang dari Galatia pasal yang 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Hallelujah.
37 tahun sudah kita bersama, bergandengan tangan, menyatukan hati, menjaga kasih yang Allah rahmatkan melalui persekutuan. 37 tahun sudah badai, karang, dan topan kita lalui bersama sambil mengarungi samudera kehidupan. Apakah sampai detik ini kita semua masih bisa menjaga haluan untuk tetap mengarah kepada Allah? Atau setiap badai, karang, dan topan yang kita alami hanya berlalu begitu saja? Untuk itu, marilah tunduk di hadapan Tuhan, mendengar dengan hati untuk mengakui kesalahan serta dosa kita masing-masing. Ya Tuhan, seringkali orang tua kami lebih memilih untuk membuat telinganya terasa nyaring dari banyak orang di sekelilingnya, sehingga orang tua kami lalai dan kurang mendengarkan firman-Mu. Ampuni orang tua kami ya Tuhan, yang sempat mengurung keberadaan-Mu dalam tembok gereja, sehingga kesalehan kami hanya di dalam gedung gereja. Jadikan kami anak-anak yang mampu menjadi pengingat bagi orang tua kami, sehingga kami mampu menjadi pembawa damai dalam kehidupan keluarga kami. Ya Tuhan, seringkali firman-Mu hanya kami dengarkan dan perhatikan sekilas. Namun, kami tidak dengan sungguh-sungguh menyimpan firman-Mu masuk ke dalam hati kami. Ya Tuhan, seringkali kami hanya tertarik mendengar berita dan informasi yang menarik perhatian kami. Dan akhirnya kami malah berpura-pura mendengar, lalu kami menolak dan mengabaikan firman-Mu secara sengaja. Ya Tuhan, seringkali kami hanya disibukkan dengan urusan kami masing-masing dan apa yang menjadi kegemaran kami, sehingga kami tidak ingatkan diri untuk mengasihi dan peduli terhadap keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami tidak dengan sepenuh hati menyimpan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada penebusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar perintah Ibu Baru yang tertulis dalam
yang menyatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk menyimpan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, mari kita satukan hati di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah rasa syukur kami atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, saat ini kami semua umat mau mendengarkan firman. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami agar kami dapat memahami akan maksud dari firman-Mu. Biarlah kami semua dimampukan dan dikuatkan melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami setia untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari Keluaran pasal 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Keluaran pasal 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 yang menyatakan, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau beri seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Amin.
Kita pelaki ndak pulang-pulang kasihan. Aku capek semua, kita yang urus. Masalah anak sekolah, masalah dalam rumah tangga, semua aku yang urus sendiri. Iya ya Bu ya. Gara-gara corona ini semua usaha macet. Benar. Pendapatan banyak sekali berkurang. Apalagi semuanya serba online Bu. Sekolah pun online. Anak TK sekolah juga online loh Bu. Iya, benar. Jadi pulsa ini semakin membengkak. Ini Indonesia wis 75 tahun merdeka. Tetapi kok urip ini semakin susah. Jadi kepala ini menjadi pusing mikirkannya, Bu. Vero, tunggu. Iya, kenapa ya? Aku mau cerita. Aduh, maaf, aku udah ada janji nih sama teman-temanku ini. Nih, kalau nggak percaya kamu lihat nih. Aduh, maaf ya, maaf. Duh, kesel banget. Kok begini ya? Kenapa pelayanan ini hanya aku seorang diri yang melaksanakannya? Padahal tujuan dari pelayanan ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kemana semua teman-temanku pergi? Padahal aku baru saja putus dari pacarku. Aku ingin sharing dengan temanku, ingin berbagi dengan temanku. Tapi tidak ada yang memperdulikan aku. Semua sibuk dengan urusan sendiri. tahun Indonesia merdeka. Apa saja yang sudah kita buat selama ini untuk Indonesia? Apa yang telah kita buat sebagai gereja yang hadir di tengah dunia? Ibadah, bersekutu. Apakah dalam persekutuan ini kita benar-benar memiliki kasih? Apakah memang damai sejahtera yang diberikan Tuhan lewat ibadah kita benar-benar kita lakukan dalam kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat? Apakah kita benar-benar memiliki kerendahan hati terhadap sesama? Apakah kita memiliki hati yang peduli kepada mereka yang lemah, mereka yang mengalami ketidakadilan, dan bagi mereka yang menderita? Atau kerendahan hati dan kepedulian masih saja kita sulit lakukan dalam kehidupan kita? Apakah dalam persekutuan kita masih ada dendam di antara yang lain, sehingga kita seringkali hanya duduk berdecak, bergumam, memunculkan berbagai komentar, mencibir, bahkan mengecam, tidak mendukung? Dalam video yang tadi kita saksikan bersama, memperlihatkan kepada kita semua tentang realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Video barusan menunjukkan bagaimana kita kecewa terhadap situasi bangsa saat ini. Dan terlebih lagi, kekecewaan terhadap situasi pelayanan. Mungkin dari kita, Bapak Ibu dan Jemaat yang terkasih, juga mengalami kekecewaan seperti ini. Namun dalam hal ini tidak ada kata lain. Kita harus tetap menerima, kita harus tetap berjuang layaknya bangsa Israel yang berada dalam konteks realitas sosial mengenai perbudakan dan pengaruhnya dari peristiwa perbudakan yang dialami oleh umat Israel di Mesir. Bapak Ibu dan Jemaat yang terkasih, salah satu arti dari kata budak dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hamba atau abdi, atau orang yang menjadi hamba dari orang lain. Dan seorang budak tidak mendapatkan upah. Ketika kita berbicara tentang perbudakan, hal ini merupakan realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan masa lalu, bahkan termasuk di lingkungan umat
Tidak ada orang yang bisa melakukan. Dan dalam hal ini siapa yang dapat menjadi seorang budak? Biasanya adalah orang-orang asing yang ditangkap dalam peperangan dan mereka akan menjadi budak tetap. Dan dalam hal ini orang Israel sendiri pun juga bisa menjadi seorang budak. Biasanya hal ini disebabkan karena mereka memang terlahir dari keluarga seorang budak, atau karena kasus hutang dan mereka tidak dapat melunasi hutang-hutang mereka. Dan aturan dalam perikop bacaan kita pada pagi hari ini, karena orang Israel yang menjadi budak, karena mereka menjual diri, atau mereka dijual karena permasalahan ekonomi yang dialami oleh keluarga. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, ketika kita berbicara tentang perbudakan, dalam hal ini Tuhan tidak menginginkan perbudakan ini terjadi. Namun dalam firman Tuhan yang kita baca bersama, hukum atau peraturan tetap dibuat. Namun dalam hal ini dibuat lebih manusiawi dibandingkan dengan yang terjadi pada bangsa lain yang ada di sekitar bangsa Israel. Dalam peraturan yang dibuat, Tuhan juga memberikan bimbingan kepada umat-Nya agar harapannya perbudakan itu dapat dihapuskan, sehingga umat Israel merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Dalam hukum yang ditetapkan seorang budak, mereka bukanlah seorang barang, sebuah barang, namun ia juga mempunyai hak-hak dan dapat keluar dan bebas dalam tahun ke-7. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, orang bebas istilahnya dalam teks bacaan kita adalah orang merdeka. Hal ini sebagai istilah yang umum bagi orang yang telah bebas dari masa perbudakan. Lalu jika kita melihat ayat yang keempat, juga disebutkan tentang istri yang adalah seorang budak perempuan. Dengan catatan jika sang tuan memberikan perempuan untuk menjadi istrinya dan dia memperoleh anak dari perempuan tersebut, maka istri dan anak-anaknya tetap menjadi milik sang tuan. Namun menariknya hal ini adalah tradisi dari masyarakat pada zaman itu. Namun di ayat yang kelima, peraturan ini memperlihatkan kebebasan untuk memilih, bahwa pilihannya dibuat atas dasar kecintaan pada sang tuan. Jadi bukan karena paksaan atau bukan karena diintimidasi oleh sang tuan. Sehingga ayat selanjutnya, keputusan tersebut harus dibawa di hadapan Allah. Sehingga dalam hal ini ia benar-benar mengucapkan sumpah di hadapan Allah. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, tindakan ini adalah penegasan bahwa keputusan yang telah diambil oleh seorang budak perempuan memang bukan karena paksaan. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, ketika kita merenungkan bagaimana perjalanan umat Israel, bagaimana mereka mengalami perbudakan di tanah Mesir, coba bayangkan Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, bila kita berada dalam situasi perbudakan, bagaimana bangsa Israel ditindas, bagaimana mereka mengalami situasi yang terkekang, dan bagaimana mereka mengerjakan sesuatu karena paksaan. Namun dalam perjalanan hidup umat Israel, Tuhan tetap membimbing mereka sampai mereka keluar dari situasi perbudakan tersebut. Situasi ini dipulihkan sedikit demi sedikit oleh Tuhan, perlahan tapi pasti. Peraturan yang dibuat menggambarkan bagaimana Allah memberlakukan kita sebagaimana
manusia yang dikasihi olehnya, sehingga perlakuannya, peraturannya tidak boleh merendahkan. Karena dalam hal ini Allah melihat seorang budak adalah manusia, sehingga Tuhan juga menginginkan mereka dipandang, sehingga tidak boleh mengangkat hak-hak mereka sebagai seorang budak. Dan itulah yang disebut dengan kebebasan. Ketika saat ini kita mensyukuri 75 tahun kemerdekaan Indonesia, apakah saat ini Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dan saya masih merasa hidup ini terkekang? Apakah kita masih saja melihat sesama kita dari status sosial yang mereka miliki? Firman Tuhan saat ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan mengasihi setiap orang, bahkan seorang budak sekalipun dikasihi olehnya. Tuhan tidak memandang perbedaan. Tuhan tidak memandang perbedaan warna kulit, status sosial, budaya, semua dikasihi tanpa terkecuali. Kalau Tuhan saja mengasihi tanpa memandang apapun, kenapa kita tidak? Dari firman Tuhan saat ini, Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, kita diajak untuk menghargai setiap orang dan menerima perbedaan kita, khususnya dalam kebersamaan kita sebagai suatu jemaat GPB Hussein Berau yang saat ini juga bersyukur karena 37 tahun kebersamaan kita. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, jika kita menyimak video yang ada di awal renungan kita bersama, seperti ibu-ibu yang mengeluh tentang situasi karena pandemi COVID ini, dan melihat bagaimana 75 tahun kemerdekaan Indonesia kita rayakan di tengah situasi pandemi ini. Berbeda pasti, tidak biasa bagi kita semua. Namun apakah ungkapan syukur kita sudah diwujud nyatakan dengan tindakan kita yang mau saling peduli satu sama lain dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, mau mendengarkan satu sama lain, karena kita sebagai manusia kecenderungannya adalah sulit untuk mendengarkan. Dan bagaimana ini juga diwujud nyatakan dalam kehidupan berjemaat kita selama 37 tahun GPB Jemaat Hussein Berau ini berdiri. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, 37 tahun gereja ini berdiri bukan karena kekuatan kita, bukan karena saya, melainkan Roh Kudus dan kasih Kristuslah yang mempersatukan kita. Ketika hal ini telah mampu diwujud nyatakan di dalam kehidupan berjemaat kita, marilah kita hidup semangat kemerdekaan itu diwujudkan dalam kehidupan sesama kita dalam suatu jemaat. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan pelayanan tanpa harus memunculkan komentar-komentar yang negatif. Berkreasi dan memunculkan ide-ide yang inovatif agar gereja ini semakin berkembang dan mendukung sesama kita yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Ketika di dalam jemaat kita telah mampu mewujud nyatakan semangat kemerdekaan, yakinlah bahwa ungkapan syukur kita di tengah masyarakat, tengah bangsa kita, juga mampu diwujud nyatakan
Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, hak kemerdekaan kita telah kita terima sebagai umat yang percaya karena karya keselamatan Yesus Kristus yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Hutang kita telah lunas, sehingga marilah kita hidup bersyukur atas karya keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan dengan mewujudkan karya-karya dengan meladani Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Dengan beragam karunia yang ada dalam kita sebagai suatu jemaat, marilah kita membuka ruang bagi siapa saja yang mau berkarya di tengah kehidupan pelayanan kita sebagai jemaat yang mau terus-menerus memuliakan nama Tuhan. Amin. Kasih Kristuslah yang dapat mempersatukan kita semua dalam sebuah persekutuan dan juga untuk menjawab situasi Indonesia saat ini. Kasih-Nya yang dapat mengikat dan menguatkan kita untuk melakukan pekerjaan dunia, sehingga di tengah keberagaman kita bisa menciptakan persatuan yang indah. Bagaimana kita semua dapat hidup dalam kasih-Nya di tengah realita yang saat ini terjadi pada bangsa kita. Tentunya dengan setiap dan tekun melakukan kehendak-kehendak-Nya. Sebagai umat yang mengaku percaya, kita perlu mengucap syukur karena kasih-Nya telah hadir melalui persekutuan kita di sini. Bukan hanya kita yang telah hadir saat ini, melainkan juga bersama dengan jemaat pos-pos Pelkes yang Tuhan satukan. Di dalam kebersamaan kita selama 37 tahun gereja ini berdiri. 37 tahun adalah usia matang di mana kita dapat merefleksikan lebih jauh tentang kasih yang sudah kita terima melalui Dia. Untuk itu, marilah kita hadirkan kasih-Nya dalam kehidupan kita dengan berbagai karunia guna mewarnai indahnya persekutuan kita. Oh
sebuah firman Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat silakan berdiri. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, mari kita satukan hati dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Syukur kami ungkapkan kepada-Mu ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami semua untuk terus berkarya dalam kehidupan pelayanan kami. Biarlah kami terus bersyukur atas kemerdekaan bagi bangsa kami yang Tuhan anugerahkan untuk kami semua. Terlebih khusus dalam kehidupan pelayanan sebagai kami jemaat GPIB Negara, agar kami mampu mewujudkan kemerdekaan di tengah kehidupan berjemaat kami. Biarlah kami menjadi jemaat yang saling mendukung, saling menguatkan, dan juga saling membangun di dalam iman, pengharapan, dan kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk hari-hari Tuhan yang akan kami lalui. Biarlah dalam setiap tugas dan tanggung jawab, baik dalam pekerjaan kami dan juga bagi kami yang melakukan tugas pelayanan, Tuhan tetap ada dan menyertai kehidupan kami. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang akan berlangsung di 2 jam ibadah berikutnya, kiranya Tuhan juga menyertai. Kami berdoa untuk ibadah pada pagi hari ini yang boleh terlaksana dengan baik. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu. Kami berdoa bagi para presbiter, kantorian, operator tata ibadah, organis, kameramen dan editor. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan yang mereka lakukan. Dan biarlah ketidaksempurnaan kami dalam pelayanan yang kami lakukan saat ini boleh Engkau sempurnakan, agar kami sebagai pelayan-Mu boleh tetap memiliki segenap hati untuk melayani Engkau di dalam jemaat kami. Dan bagi seluruh jemaat yang hadir saat ini di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, namun kami tetap bersyukur bahwa kami tetap merasakan kasih Tuhan di tengah kehidupan kami. Khususnya selama 37 tahun kami berjemaat di GPIB Negara. 37 tahun adalah usia di mana kami sudah matang untuk merefleksikan anugerah dan kasih Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami sebagai suatu jemaat. Biarlah ungkapan syukur ini boleh diwujud nyatakan dalam kehidupan kami sebagai suatu jemaat. Kami juga berdoa bagi kami yang hadir dengan segala kelemahan dan pergumulan kami saat ini. Kiranya kami sebagai umat-Mu yang percaya akan kasih-Mu yang senantiasa menaungi kehidupan kami, kami boleh dikuatkan, kami boleh dimampukan untuk menjalankan setiap hari kami. Kami berdoa bagi kehidupan berjemaat kami, terkhusus dalam GPIB Jemaat Negara. Kiranya dalam pelayanan kami sebagai presbiter, pendeta, penatua, diakon, kami boleh mewujudkan damai sejahtera Tuhan. Dan biarlah kami sebagai suatu jemaat dan bagi kami majelis jemaat sebagai presbiter, kami juga mampu bekerja sama dan mampu mewujudkan pelayanan yang membawa damai sejahtera bagi sesama kami. Secara khusus kami berdoa bagi situasi dan kondisi karena wabah COVID. Kami berdoa untuk orang-orang yang merasakan dampak dari wabah itu, bagi setiap keluarga yang mengalami pergumulan, dan bagi kami yang mengalami krisis di dalam diri kami masing-masing. Kiranya Tuhan tetap ada dan beserta dengan kami. Dan kiranya Tuhan mau memberikan kami kekuatan di tengah krisis yang kami alami. Tuhan memberkati segala usaha yang dilakukan, agar lewat usaha yang kami lakukan, bagi setiap kami yang merasakan dampak dari pandemi COVID ini, kami tetap berpengharapan dan kami tetap mempunyai keyakinan bahwa pertolongan Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Tuhan juga memberkati setiap tugas dan tanggung jawab kami dalam pekerjaan, agar kami boleh bekerja dengan baik dan apa yang kami hasilkan boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan juga memberikan kami hikmat sebagai masyarakat Indonesia, agar kami tetap mengikuti protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami
untuk melawan dampak COVID ini. Baik tenaga medis, TNI, Polri, dan semua orang yang berperan penting dalam penanganan ini. Kiranya Tuhan senantiasa beserta dengan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan untuk mereka. Kami berdoa bagi situasi dunia dikarenakan wabah COVID ini. Biarlah kami sebagai umat-Mu, kami boleh menggunakan akal dan pikiran kami untuk senantiasa menjaga kesehatan kami. Dan kami meyakini bahwa Tuhan akan memulihkan situasi yang saat ini terjadi. Kami berdoa bagi semua yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan memberkati setiap usaha dan perawatan yang dilakukan, agar lewat segala usaha, pengobatan dan perawatan yang dilakukan, jemaat yang mengalami kelemahan tubuh boleh memperoleh kesembuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang saat ini bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, atas anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan. Karena Tuhan tambahkan 1 tahun usia, baik usia kelahiran dan usia perkawinan. Kiranya lewat berkat yang Tuhan nyatakan, kami semua boleh menambah rasa syukur di tengah kehidupan yang kami jalani. Kami berdoa bagi yang hadir di GPB Jemaat Luciana Terau. Kami berdoa bagi para pendidik, guru-guru yang memiliki hati untuk melayani Tuhan meskipun dalam wabah COVID-19 ini. Kiranya Tuhan tetap ada dan bersama dengan mereka. Tuhan tetap memberkati, memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar guru-guru yang Tuhan percayakan untuk melayani anak-anak boleh bekerja dengan sepenuh hati. Tuhan kami berdoa bagi setiap kami yang akan memberikan persembahan syukur. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap persembahan yang boleh kami berikan. Kiranya Tuhan juga menjadikan kami umat-Mu yang senantiasa mau bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan dengan segala kerendahan hati kami juga mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Biar kami boleh menjadi orang-orang yang mau berubah dan senantiasa diperbaharui lewat firman-firman yang boleh kami dengar, sehingga kami boleh menerima berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, dan dengarlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat dan tamu jemaat. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi kehidupan teman-teman kita. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan simpatisan yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, kami menyambut dengan sukacita. Bagi yang berkenan menjadi warga PPIB Jemaat Luciana Brown atau berkeinginan mendapatkan pelayanan lainnya, dapat menghubungi presbiter yang bertugas setelah ibadah ini. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan. Peneguhan pemberkatan perkawinan kepada saudara Adia Betel Doni Rajaduru, anak dari Bapak Dahlan Rajaduru dan almarhumah Ibu Lisbeth Pasaribu, dengan saudari Resti Aulina Sialagan, anak dari Bapak Martua Naik Sialagan dan Ibu Rafnian Amarita, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, tempat di PPIB Luciana Brown. Kategorisasi praperkawinan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 23 Agustus 2020 pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Percakapan pastoral bersama kedua calon mempelai, orang tua, dan majelis jemaat, dalam hal ini majelis jemaat sektor 2, akan dilaksanakan pada hari Jumat 28 Agustus 2020 pukul 10 bertempat di gereja. Akan dilaksanakan peneguhan pemberkatan perkawinan kepada saudara Elhard Budiman, anak dari Bapak Justin Budiman dan Ibu Selvi Molingomo, dengan saudari Maya Rista Deri, anak dari Bapak Deri Lalo dan Ibu Agustina Sape Dadi, pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 pukul 16.00, tempat di PPIB Jemaat Luciana Brown. Kategorisasi praperkawinan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 27 Agustus 2020 dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Percakapan pastoral bersama kedua calon mempelai, orang tua, dan majelis jemaat, dalam hal ini majelis jemaat sektor 4, akan dilaksanakan pada Senin 31 Agustus 2020 pukul 10 bertempat di gereja. Demikian pengumuman ini. Bila ada keberatan dapat disampaikan kepada pengurus harian majelis jemaat. Pemilihan pengurus PKK. Pemilihan pengurus PKP dan PKB akan dilaksanakan pada hari Minggu, hari ini, tanggal 23 Agustus 2020 pada pukul 11 di gedung gereja setelah selesai ibadah Minggu pukul 9.30. Adapun tahapannya dapat dibaca dalam warta jemaat. Berikut adalah nama-nama calon pengurus PKP dan PKB yang diusung dari masing-masing sektor. Sektor 2 PKB Bapak Roni Toyansai, Bapak Benjel Mandiri. PKB Ibu Indiati Murni dan Ibu Agustina Lukas. Sektor 4 PKB Bapak Sakius Patanu, Bapak Heri Larusi. PKB Ibu Berta Noni Panjaitan, Ibu Lina Fitri
Fitria Apriyani. Linda Fitria Apriyani. Ucapan terima kasih. Majelis Jumat TV Jumat Usia Berau mengucapkan terima kasih kepada pelayan Jumat Garis Jajar Setia Pinkanata ini, operator Tata Ibara Saudari Veronica Semunta, pemandu lagu kelompok Magdalena, organis Bapak Yus Mangkole, dan kepada kameramen dan editor saudara Glenn Lubis, dan juga seluruh jemaat dan tamu jemaat yang telah mengikuti ibadah minggu ini dan telah berpartisipasi dalam memberikan sembah syukur dan sembah lain dan sebagainya. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita. Demikian keluarga zaman dulu ini, atas perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat disalam saat ini kita semua telah merasakan kasih Allah yang kian nyata merangkulkan kehidupan kita semua. Berharap setiap keletihan, kelelahan, tawa dan canda akan kita lalui bersama dalam keluarga Allah, dengan terus memaknai setiap rasa dalam pelayanan yang kita lakukan. Berharap dalam kebersamaan kita dapat merangkul setiap suka, duka, bahkan air mata. Berjalan dalam keyakinan bahwa Allah selalu beserta kita sebagai gereja. Saling merangkul dan menopang adalah tujuan kita untuk membawa kita kepada persekutuan dengan kasih yang mesra kepada Allah Sang Sumber Cinta. Untuk itu, marilah kita yakin bahwa kasih-Nya juga akan menyapa kita dalam setiap kerumunan kehidupan sebagai umat-Nya yang hadir untuk membebaskan kaum lemah dan senantiasa mewujudkan persatuan di tengah keberagaman bangsa kita, Indonesia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin.